Sampai hari ini aku tidak pernah meyakini bahwa AI akan menggantikan manusia. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Teman diskusi saya siapa? Sim-simi. Masa Ketahuan tuanya nih. Bukan umur nih. ChatGPT. elemen penting dari manusia itu sebenarnya yang kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu adalah perasaan, Emosi ya. akal budi. Akal budi itu sih. Itu yang nggak ada di robot. Di manusia juga nggak ada sih kadang. Iya. Cuma Halo teman-teman, kembali lagi di podcast teknologi bareng Bro Sidik dan Bro Opan. Hari ini ramai banget bro. Kita bakal bahas sesuatu yang seru yang sedang diomongin juga sama wapres kita, Pak Gibran, dan sedang digaung-gaungkan sama semua orang. Banyak orang yang riding hal ini. Kita mau bahas AI. Nah, kalau orang lain mengundang narasumber siapa dan lain sebagainya, kita ngundang narasumber associate profesor beneran, orang yang ngerti beneran, bukan orang jualan kelas prompting, bukan jual ngerti prompting. Oh iya, Sabar. Ya, Tenang. udah nggak sabar nih gue. Tenang, Pak. Ini ngerti AI beneran nih bro. Iyo, Ini kalau ini ngerti nih. Iya. Emang Ya- yang lain yang gimana? gua Yang lain gimana? Iya. Oke. Jadi kita mau undang narasumber ya, bro ya. Ya. Dan gue thank you banget udah ditemenin dan dicari narasumber lagi yang keren banget sama Bro Sidik dan Bro Opan. Ini emang the best nih partner gue ini. Dan kita mau panggil, nah gue bacain dulu ya mungkin profilnya yang keren Boleh. dan mentereng dulu. Keren dan mentereng banget ya. Namanya adalah Johan Santoso. Jadi dia Google Developer Expert in AI and Google Cloud. Nah, AI and Machine Learning. coba dong lagi. AI dan AI and Google Cloud. AI and Machine Learning. Berat, Pak. PhD-nya adalah NLP. NLP itu Natural Language Processing, berarti yang sekarang ditingkatkan jadi LLM kan. Betul. Yap. Nanti bisa dikoreksi ya kalau salah. Tapi emang begitu. Ya. Nah, terus sekarang dia adalah seorang associate professor di universitas ternama di Surabaya. Ingat ya teman-teman, associate professor ini. Ah. Oke, bukan bikin titel sendiri ya, bro. Iya. GD. GD apa tuh? Jadi Google Developer Expert. Google Developer Expert. DI. Wis. nah, Harum lengkap Pak banget. paketnya. Enggak ya bro ya? Wangi ya? Wangi banget. Enggak kayak gue yang nggak bisa bedain Nginx CDN. Oke, langsung aja kita sambut ya. Kita tepuk tangan ya. Yo, Bro Johan Santoso. Wih, keren banget. Susah ini datenginnya jauh soalnya. Iya, datengin dari Surabaya. Kita impor dulu masalahnya, Pak. Iya. Impor ya. Tapi kita mulai jangan ngomong aneh-aneh di sini ya. Kenapa Yang nih? podcast kemarin jangan dibawa ke sini. Oh iya. Ada orang edukasi. Ya, langsung kita mulai ya. Jadi Bro Jangan ngomong jangan Iya. jancok. Gitu dong. Jadi Bro John kita mulai langsung ya. Jadi gimana Bro John orang yang jualan kelas prompting? Aduh, Pak, sabar, Pak. Belum. Nggak boleh langsung bahas jualan kelas Pak. prompting ya? Jangan, tar dulu. Oh ya udah. Jangan. Bro Sidik nanya aja deh Bro. Pertanyaan gua agak jauh kayaknya. Sabar, Pak, Siap. sabar. Maaf, saya diem aja deh. Maaf. Offsetnya, Pak. Offset. Jadi kalau kejoan di sini offsetnya bakal kebanyakan. Tapi ya inilah podcast kami lah. Kok pengen tahu dulu dong. Dulu tuh Mas Johan nih kenapa bisa berkecimpung di bidang AI? Kecimpung di bidang AI sebenarnya. Dulu bidangku bukan AI. Apa tuh? Dulu bidangku di database. Oke. Terus masuk di semester 5. Ya. Engineer gitu, engineer database. Administrator database. Jadi memang kesukaanku terhadap data. Terus habis gitu semester 5 ketemu sama dosenku di kampusku dulu aku sekolah. Ya saat dikenalin tuh sama AI gitu kan. Terus ini kok ada satu AI-nya zaman dulu sorry gue potong. AI zaman dulu kayak apa tuh? waktu itu aku masih ingat yang cukup menarik gitu ya. Salah satu rekanku sekarang yang dulu jadi dosenku itu penelitiannya bisa tanya jawab. Jadi dia punya dokumen di kampus, dia lagi penelitian dia itu ditanya siapa sih orang yang ngelakuin ini. Nah, dijawab sama si komputernya. Nah, dari situ aku lihat wah ini menarik nih. Nah, terus ada satu omongan lagi nih yang diberitahu sama dosenku. Omongan itu sampai sekarang mau gue tagih. Apa tuh? Kalau kamu dalamin bidang ini, penghasilanmu lebih besar daripada penghasilanmu saat ini 10 kali lipat. Nah, tapi mau gua tagih. Kenapa? Ya karena ya kan ya banyak sekarang jadinya kan jaga begitu kan.
tapi waktu Lu kan itu jualan kelas juga 10 kali. Jual kelas prompting. wah repot ini. Tapi mix Kenalnya Sensimi dia. Sensimi. Gratis soalnya sesi ngobrol gratis. Sorry, aku potong bro. Itu tahun berapa bro? AI bisa jawab gitu. waktu itu aku masih ingat aku belajar pertama kali di 2009 di kampus waktu itu. 2009. Waktu itu masih mahasiswa semester 5. Semester 5. Oh berarti kita nggak Nggak beda jauh ya. Nggak jauh. Aku 2011 masuk sih kuliah. Kita 2006. Maksudnya gue masih ada kesempatan gitu loh bisa jadi bro Joan gitu loh. Iya. Umurnya nggak beda jauh juga. Iya. Berat kayak Tapi kayak nasibnya beda, Pak. Iya, beda ya? Nasibnya beda, Pak. Nasibnya beda. Nasibnya beda. Lebih keren Bro David. Oh iya. Bro Joan. Jarang-jarang ada yang muncul lu, Fe. Aduh, saya dihina mulu di Twitter gue. Maksudnya biasa banyak. Nah itu jadi apa namanya kalau kita ya berangkatnya dari situ terus ya kebuka sih memang project pertama memang beda sama teman yang punya project waktu itu bukan project AI. Jadi dari situ mulai tertarik ya ikut sarannya beliau juga terus dididik sama beliau. Kebetulan saya sama beliau cukup dekat gitu ya. Ya jadi ilmu-ilmu saya ini sebenarnya dari beliau. Karena beliau itu yang mentoring bener dan kebetulan saya jadi asistennya beliau. Jadi kemana-mana ngajar ikut dengan beliau terus di bidang ini ya sampai sekarang. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Oh, jadi AI itu udah ada ya zaman dulu ya? Ya ada. Kalau dari sejarahnya kan sebenarnya dari tahun 1950-an. 1950. Betul. 1959 kalau nggak salah ya. Kalau salah lupa tanggalnya jangan dimarahin ya. Terus sekarang kesibukannya apa nih, Bro? Kesibukan saya sama seperti Pak Sidik, Apa? menggali cuan gitu ya. Siap semuanya. Enggak. Itu guyon aja. Jadi ada beberapa proyek penelitian yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kita selain ngajar gitu ya, juga kolaborasi sama NBS juga. Jadi ada kolaborasi yang kita kerjain untuk ngembangin AI sistem bareng sama NBS. Tapi kalau sehari-hari ya kalau nggak ya di rumah jadi bapak ya jadi dosen, kalau nggak ya jadi komunitas gitu aja. Oke, mungkin gue buka lagi juga ya, biar podcast kita edukasi ya bro ya. Jadi banyak orang yang salah paham. Gue juga pernah ngomong kemarin, ngobrol lah sama orang yang lagi S3 AI bro di Jepang. Dan dia tuh ngomong, memang yang pertama kita bahas research ya. Research di bidang AI dan research menggunakan AI itu kan beda ya. Betul. Ya itu yang orang Indonesia kadang nggak tahu tuh. Jadi dia baru di level pengguna, tapi dia merasa udah bener-bener superior. Padahal pengguna AI dan orang yang memang praktisi AI itu kan berbeda. Nah, jadi tanggapan Bro Joan nih gimana? Research di bidang AI dan yang menggunakan AI itu di Indonesia tuh gimana sih sebenarnya? Saya jujur ya, kalau misalnya diriku gitu ya, saya kalau bisa dibilang saya peneliti AI, sebenarnya saya belum berani mengatakan saya peneliti AI. Karena begini, AI itu lautannya luas. Saya dibilang saya pakar AI, saya sebenarnya nggak berani menyebut diri saya itu pakar AI. Karena apa yang saya tahu tentang AI itu mungkin tidak sedalam orang lain yang lebih tahu tentang AI. Karena kita nggak tahu sebenarnya AI ini luasnya seperti apa. Jadi kalau kita ngomong kayak riset tentang using AI, itu kan sebenarnya perspektifnya dua. We use, we re-engineer, atau we re-infine. Jadi artinya melakukan apa ya namanya pengembangan lebih lanjut lah. Iya. Nah itu kalau dari sisi kita gunain tools. Kalau kita gunain tools saja, apakah kita bisa sebut pakar AI? I don't know. Tapi kalau misalnya kita menggunakan tools tapi untuk create something, ya mungkin kita bisa ada invention ya. Jadi ada inovasi di situ, ada penemuan di situ. Mungkin ada sesuatu. Ya applied science begitu. Tapi kalau kita berbicara yang basic science, kita create AI algorithmsnya, kita create modelnya. Iya, correct sih. Kalau dia bilangnya belum ahli, kita di lautan yang luas kita apa bro? Iya, kita cuman kayak ini cuy. Kan cuek gitu. Cuek kayak Iya. Tapi emang ya gue plankton cuy. ngomongnya aja belum bisa mengecap dirinya sebagai pakar AI ya. Ya mungkin Dunning-Kruger effect juga ya. Maksudnya kalau orang yang udah mendalami ilmunya, dia bahkan semakin tahu bahwa dunia ternyata luas banget ya bro ya. Pelajari makin terlihat lebih luas dibanding apa yang dia pahami kan. Dan creating new model and algorithm itu kan sangat susah, challenging, expensive lagi ya. Betul.
gue ada concern sih kok sebetulnya. Kayak sekarang kan orang kenal AI ini karena Gen AI, karena LLM gitu ya. Padahal gue sama Taufan tuh di NBS kita tuh udah pakai machine learning ya, which is machine learning is part of the AI itself gitu ya. Kita ada beberapa project ya Van ya. Pakai lu diskusiin Iya. kemarin kan yang masalah kenalin objek Iya. baju itu kan. Iya. Nah, itu Ya, one itu of the project. Iya, dan agak mirisnya kalau menurut gue ya, kayak ada peredefinisian lagi nih masalah AI, atau kalau bisa dibilang degradasi lah terkait masalah definisi AI itu sendiri. Semua orang melihatnya adalah AI adalah Gen AI. Gen AI adalah ya semua tools yang ada sekarang gitu ya. Dan gue kagetnya adalah semua orang beranggapan bahwa AI is only Gen AI. Gen AI gitu. Nah, point of view lu seperti sebagai orang yang mungkin berpengalaman berkecimpung tiap hari di sana tuh seperti apa kok? Sebenarnya kalau kita bicara AI gitu ya, AI itu nggak cuma masalah Gen AI. Jadi kalau kita bicara AI itu sebenarnya luas. Simple sebenarnya. AI itu definisinya adalah bagaimana komputer atau sistem itu bisa melakukan sesuatu yang mungkin menirukan sesuatu dari kita. Oke. Contoh paling gampang. Google Map AI atau bukan? AI. AI. Tapi orang mengira mungkin Google Map ya penerapan AI. Tapi sekarang pertanyaannya simple. Nyari rute terdekat itu AI atau bukan? Sebetulnya bisa pakai AI, bisa juga nggak pakai AI. Kita kembali ke basic things. Nyari rute terdekat dengan sebuah sistem dengan yang cepat itu AI atau bukan? Menurut aku sih AI, karena dia punya dataset, terus dia punya. Menurut gue bukan. Bukan. Dijkstra. Dijkstra. Iya. Not an AI. Not AI. Shortest path problem itu adalah salah satu contoh penerapan AI yang cukup sederhana. Berarti itu udah ada dari dulu. Kayaknya dulu gue belajar nggak sampai segini sih. Sudah termasuk penerapan di pencarian Netflix. Bicara Netflix itu kan recommender system. Itu pasti ada terkait dengan AI pasti kelihatan di situ. Betul. Tapi contoh yang paling sederhana. Aku punya produksi nih misalnya. Oke. Aku punya produksi ini satu meja ini anggap satu lembar kayu ini ya. Saya bikin produksi ini dari sini. Berapa nilai optimum yang bisa aku dapetin dari sini? Kalau misalnya aku bikin produksi berapa meja? Softmax dong. Bukan Softmax. Aku bukan Softmax. Tapi itu searching algoritma. Searching algorithm. Nah, itu juga AI. Oke. Jadi AI itu luas. Makanya aku bilang AI itu luas, not about machine learning. Tapi gue stop di sana, bukan binary search kan? Bukan. Bukan bubble search kan? Bukan itu. Jadi ingat buat testing programmer dulu nggak terima. Gara-gara begini tuh. Iya, gara-gara publishernya salah. Jadi it's a simple thing kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara nih algoritma main catur zaman atau tugas yang anak-anak aku buat di kelas gitu ya. Jadi muridku kalau misalnya aku ngajarin AI itu mereka kan suka game tuh. Tugas yang paling sederhana aku kasih ke mereka aja. Ayo bikin tic-tac-toe, sampai kamu nggak bisa menang lawan komputermu sendiri. Atau kamu bikin Othello sampai komputermu bisa menang dari kamu nggak bisa menang lawan Othellomu. Oke. Yang dicari apakah itu ada pembelajarannya kayak kita punya data dia belajar? No, bener. itu hanyalah searching. Jadi dia berusaha melihat 10 langkah ke depan bagaimana mana yang untung buat dia, mana yang nggak untung buat dia. But that's an AI kan? Iya, itu AI. Duh, balik lagi kuliah nih kayaknya nih. Kuliah nih kita. Sebenarnya ada loh di dekat kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sekarang nih banyak jokes di anak-anak programmer nih. Orang membuat startup AI. Tapi pas ditanya ternyata GPT wrapper. Ya, Kita pakai AI dan ya lalu cuman API ChatGPT aja gue juga bisa gitu kan nge-wrapnya. Itu gimana sih how pandangan? Karena kan Kalau- sekarang ini jadi booming. iya betul. Booming ya, trennya lagi semua everything is using the AI. Padahal sebenarnya ya itu part yang dari dulu sebenarnya udah ada. Betul. Sebenarnya gini ya. Sama dengan waktu yang kita bicarain di waktu kita di vendor. Masih ingat dulu kan? Kayak Ya, mereka buat vendor yang kita kerjain itu kan sebenarnya AI itu AI memang benar, tapi apakah sepowerful yang mereka janjikan kan enggak gitu kan. Cuman yang ketika kita bicara waktu yang rencana itu kan sama sebenarnya dengan kasus yang ini kan. Mereka klien kita waktu itu kan bilang jangan sampai ini hanya cuman nge-wrap aja gitu kan. Permintaan orang kan begitu. Cuman pertanyaannya apakah itu AI? Saya bisa bilang sebenarnya begini.
kita bisa katakan aplikasinya cerdas, iya. Kita manfaatin. Tapi kalau menurut saya itu kayak service integrator. Oke, make sense. Berarti bukan SI. AI startup. Tapi, nah kita kan nggak tahu di dalamnya seperti apa. Oke. Ya. Dia service integrator, yes, ya kan? Di dalam dunia IT ada itu. Ada. Dan kalau kita tambahin knowledge yang supaya service integratornya itu menjadi sesuatu yang unik, custom, sesuai dengan ciri khasnya perusahaan itu, ya that's an AI. Oke. Oke. Kita bisa ngomong dia ngembangin, tapi Iya. using tools kan. Using Ya tadi saya ngomong ada ada inovasi di situ. Betul, dia bisa gunain aja, reinvest lagi tadi atau custom atau gimana? Banyak yang bisa dilakuin. Contoh nih sederhana. Kalau kita mau bicara bikin app, misalnya contoh build with AI gitu kan. Iya. Ya kita buat sesuatu app dengan AI. Entah kita cuma utilize salah satu LLM, terus kemudian kita pasang. Apakah kita mau buat aplikasi AI? Ya mungkin iya, karena ada AI-nya di situ. Meskipun kita menggunakan services. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara, kita lihat sudut pandang ya sebenarnya. Dari sisi mana sebenarnya kita menganggap bahwa program itu punya AI atau enggak gitu. Atau hanya sekedar service integrator aja? Iya, service integrator boleh, tapi kan ya kita mesti lihat apakah yang diserviskan itu apakah cuma dibungkus terus dikasih nama lain dijual, kan itu lain. Iya. Kalau misalnya service integrator itu dibungkus, di custom, diberi knowledge, diberikan bahasanya pakai prompt ya, promptnya juga di custom khusus untuk supaya spesifik case. Nah itu kan juga pengembangan AI sebenarnya, karena prompt itu salah satu bahasa untuk komunikasi ke salah satu model AI. Salah satu modal. Salah satu model AI. Ya LLM salah satu model AI. Iya. Tapi kalau kita berbicara your model in your company yang kemarin kita bicarain untuk project yang ngenalin computer vision itu kan model AI. Yes. Iya. Komunikasinya pakai apa? Bukan prompt loh, code biasa. Biasa. Dan Sebagai interface-nya. betul. Iya. Kita coding dengan Python kan waktu Yes. itu ya. Jadi one of the model of the AI yang lagi booming memang LLM itu communicate-nya menggunakan prompt. Oke. Tercerahkan nggak bapak-bapak semua? Ya gua ambil kesimpulan sih. Maksudnya kita tetap harus transparan kalau Iya, buat company. exactly. Kita nge-blast kita punya AI ya jangan cuma sebagai marketing gimmick, tapi kita harus bisa explain Iya. kayak yang dijelasin Pak Prof ini gimana tuh AI-nya kenapa? Enggak cuma sekedar service integrator karena gue baca berita nih bro, unicorn collapse. Ternyata AI mereka tuh cuman programmer India yang nulis kode pakai tangan. Cuman AI-nya manual ternyata. Jadi kan ternyata kan bukan kan. Jadi betul. ya mungkin itu yang harus aware ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin AI itu ada etikanya, ada responsibility-nya. Jadi nggak sembarangan kita ngomong bahwa we create AI, tapi create AI juga harus ada beberapa faktor. Yang pertama secara etis iya apa enggak itu AI-nya bagus apa enggak. Yang kedua responsibility-nya bagaimana. Dan sekarang tuh yang lagi booming kan satu, bagaimana AI itu bisa dijelasin cara kerjanya, nggak cuma black box aja. Oke. Nah, ya itu. Nah itu yang menarik. Oke. Kalau black box, oke kita tahu lah di software engineer tuh kita pasti kan ada tahu testing itu kan ada white box sama black box gitu ya. Cuman kalau di AI sekarang ini kan black box karena udah bener-bener mereka dalam isolated segala sesuatu di dalam modelnya itu yang mungkin mereka juga punya apa ya kalkulasi tertentu yang kadang mereka lebih dinamis dibandingkan kita menerka-nerka gitu kan. Nah sudut pandang lu seperti apa tuh kok? Makanya sekarang kan ada ilmunya Oke. tentang explainable AI. Oke. Jadi bagaimana orang itu membuat model itu transparan, cara kerjanya seperti apa. Ada beberapa pendekatan yang sedang dikembangkan, yang sampai sekarang masih dikembangkan. Jadi untuk mengetahui sebenarnya kenapa dia behaviornya seperti ini. Oh, berat nih. Jangan diterusin ya, kita kuliah 4 SKS. Iya, Tapi kita masuk ke satu question yang keresahan programmer akan impact dari AI itu sedalam apa sih kok? Tadi kan Ko Johan bilang ya kita bisa cuma sekedar integrator aja, integrasikan dari service yang udah ada, atau kita reinvest ke modelnya, atau memang programmer ini tetap bisa gunain AI sebagai part of feature dari something yang mau dibikin sama dia ya itu ya apakah itu boleh ke depannya, maksudnya itu bisa
nggak satu. masalah menurut saya. Karena gini loh, kalau kita di dunia software engineering, kita create software itu kan untuk bantu orang. Sebenarnya AI sendiri itu saat dibuat itu sebenarnya tujuannya itu mulia Ya. untuk membantu manusia. Jadi asistif teknologi sebenarnya dia itu. Asistif teknologi, Asistif. bukan replacing. Bukan. Replacing. Karena kan gimmicknya gitu sekarang. Oh, kita akan Fear mongering digantikan. juga gitu bener, Iya, kita ditakut-takutin pasti terus. Enggak. akan di-replace. Jadi begini, contoh paling gampang deh. Ini yang selalu mahasiswa saya juga tanyain, kalau ke acara beberapa kali ngisi juga selalu ditanyain, apakah AI akan menggantikan manusia? Nah, sekarang jawabannya simpel begini, kalau memang AI bisa gantiin manusia, tuh kenapa di bagian bawah setiap provider LLM itu selalu tulis di bagian AI bisa salah, please double check it, udah gitu aja. That's not 100% the result of Iya, karena ya mau gimana terus gantiin manusia gimana? Ya memang sih katanya manusia bisa salah juga, tapi kan ya Iya, tetap salahnya manusia kan double checknya kan lebih make sense ya. Kalau salahnya saya soalnya sering banget ngalami halusinasi tuh kalau ngeprom udah mulai aneh-aneh tuh. bisa udah Saya mulai. selalu double check pakai manual, kalau enggak sih kacau. betul memang. Makanya Kacau kalau enggak. seringkali orang itu kalau tanya apakah AI akan menggantikan manusia, kita melihat dua sisi. Teknologi itu selalu dua sisi. Pedang itu bermata dua, selalu ada pengembangan teknologi, selalu kita bisa dapetin sisi positifnya dan sisi negatifnya. Revolusi industri di mana-mana dari setiap tahun pasti selalu ada dampak yang diterima. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah kita bisa bertahan nggak, bisa damai nggak sama teknologi ini. Iya. Atau bisa beradaptasi nggak dengan perubahan ini? Betul. Kalau misalnya kita cuman mau diem aja, ya udah nggak akan bisa. Kita mungkin akan terkena badai ini. Tapi kalau kita mau belajar, Betul. kita mau membuka diri, kita mau tahu ini barang apa, kita bisa sustain dan kita bisa lebih lagi karena manfaatin gitu loh. Bayangin deh, zaman dulu sebelum ada AI, bikin sebuah tulisan untuk promosi itu luar biasa sulit karena kita harus punya ide dan seterusnya. Sekarang dengan bantuan AI dengan sangat mudah kita Tapi bikin tidak bisa personanya. menggantikan Betul. originalitas kreativitas awal ya. Iya. Tapi dia mengasih suggestion based on comparison yang dia punya Betul. dengan model yang Dan ada. dia bisa ngomong bahwa ini loh idenya. Nah, ide itu kan nggak bisa serta-merta kita telan, mentah iya. gitu, telan mentah-mentah. Kita ya harus pelajari dan kita create untuk nambah creativity. Makanya seringkali orang itu salah kaprah bahwa AI itu akan menggantikan manusia. Lah yang buat AI itu loh manusia. Betul. Apalagi menggantikan program lain buat siapa kalau bukan kita-kita. AI tidak punya data, tidak bisa belajar. Betul. Dan dia nggak bisa dimarahin klien, bro. Iya. Curhat kalau ini curhat ya. Coba dibayar projectnya orang. Iya. Ya kalau untungnya ada besar kena project ya begini. Ya. Kalau dia bisa tahan diomelin, ya kita bisa pakai dia buat di depan. Bisa. Karena ya nggak punya perasaan, diomelin ya diain sama dia. Ya diain aja sama dia. Mohon maaf Pak, mohon maaf gitu doang. Memang buat mengassist kita ya, seperti skrip podcast ini, bro, dibuat pakai AI sebenarnya. Tapi kan kita edit ya, kita Tapi lihat kita ya. bukan AI ya. Kita orang. Nah, Kita bukan AI. yang lagi rame nih, saya ini pernah ribut, jujur, bro, sama yang dulu Ghibli itu loh yang keluar. Banyak orang yang ngomongnya tuh selalu fear mongering diganti loh, diganti. Di-replace. Tapi nggak pernah bangun narasi gimana sih ilustrator ini digandeng, diajak untuk sama-sama bukan berubah lah, mempelajari teknologi apa sih generative AI di bidang image. Kalian tuh harus ngapain loh? Tapi selalu di ngomong yang tidak mau berubah akan tergantikan. Itu gue bener-bener sebel loh. Sampai gue ya adalah gue, maksudnya kenapa sih nggak digandeng aja kayak yang tadi Bro John bilang, ya tetap harus berubah juga dari segi ilustratornya, dari segi teknologi memang disruptif kan. Ya udah kita ketemu di tengah gitu loh. Nggak kayak yang nggak kayak apa? ya nggak kayak yang sekarang yang bener-bener ditakut-takutin buat diganti doang tapi nggak ada solusinya. Betul. Tapi kalau dari Ko John sendiri perkembangannya apakah memang akan benar-benar seperti itu atau kan ini kan ada Diganti, step-stepnya ya, maksudnya. step-stepnya ada kan. Entah. Maksudnya diganti, orang akan diganti. Betul, seperti yang kita obrolin sebelumnya. Sampai hari ini aku tidak pernah meyakini bahwa AI akan menggantikan manusia. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Karena begini, yang pegang kontrol siapa? Bener sih.
Tadi aja server Cloudflare mati aja ribet kita itu. Iya, kita nggak bisa juga AI juga buat benerin. Iya, nggak bisa juga. Benerin dong. Orang mati lampu, lu mau gimana? Wah itu susah Iya. kalau PLN. Tadi bukan tadi. Jadi hari ini Cloudflare ya. Cloudflare tuh diserap. Iya. Outage dia karena Oh, mati. server Equinox di Amerika gitu ada satu lantai mati lampu gitu. Oh. Jadi service gua tadi Web Explorer ini nggak bisa check out tadi, buset dah ini orang Tokennya berapa yang tokennya bunyi kali Pak. Iya. Bisa lu data center mati loh. Iya. Cuman tadi yang gua agak sedikit ke David ya. Kayak harus nonton yang kemarin ya di Google I.O. kemarin kan ketika Iya. rilis VO3 itu. Iya benar. Itu lagi rame tuh. iya itu selain emang teknologinya menurut gue bagus banget ya. Ini bukan bias ya. Jadi ini Hanes review lah. Tapi bagaimana cara bisa menggandeng kreatorsnya sih sebetulnya yang paling kena sih di sini. That's the point. Konsep ceritanya. Konsep ceritanya. Betul. narasinya. Jadi begini loh. Sekali lagi AI itu kan asistif. Ya. Kalau aktor itu sudah pasti human. Ya. Bener kan? Tapi Yeah. konsep cerita bagaimana memvisualkan supaya ini loh jalannya cerita. Kita pakai VO kan jadi lebih mudah Ya. Betul. dibandingkan dengan skrip biasa. Dan punya gambaran nanti jalannya kayak gini nih. Betul. Tinggal kita replace. Nice. Dibandingkan storyboard. Betul. Soalnya mata saya sakit bro sama video yang di generate VO akhir-akhir ini, buset banyak banget. Karena kelihatan banget bedanya. Dan kelihatan banget dan mereka nggak sadar kalau video itu jelek. Sebagai Iya. kita, ya gue kan ada di dunia konten juga ya. Itu tuh jelek bro. Lu yang viral-viral itu cuman yang kayak misalkan orang utan tiba-tiba ngomong ya udah sih. Tapi kan nggak mungkin dalam sehari-hari. Kemarin juga Irwan Ferry habis ngepost tuh. Dia sampai muak terus dibuat video VO juga dia. Kayak udah stop. Yang kalian buat itu ya dia juga ngomong hal yang sama kayak kita ya. Emang harus digandeng semuanya. Dan nggak akan tergantikan karena dengan start tool yang sama aja kita menang gitu. Benar. Programmer start toolnya tiba-tiba ada orang nggak ngerti programmer pingin coding karena dia pakai AI. Nah, startnya kan udah beda. Enggak. Apalagi kita di assess dengan AI. Gitu. Sebenarnya contoh paling gampang ya, apakah AI itu baru-baru aja? Ingat nggak teknologi komputer grafik? Ya. Oh iya. Itu kan sebenarnya pakai AI. Iya. Ya. Apakah AI itu baru ada? Enggak. Iya. Cuma mungkin skalanya lebih kecil ya. Hanya untuk tertentu kan, belum bisa dipakai masif gitu karena resource dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya era sekarang jadi berbeda. Jadi sebenarnya teknologi AI apakah sudah dipakai? Sudah kayak pembuatan film pakai teknologi komputer grafik itu kan? Ya udah lama. Iya. Ya, salah satu teman kita Ya. ada yang di situ kan? Ya. Iya. Ya. Karena gue ingat banget. Jadi pas gue dulu kerja di perusahaan US juga, perusahaan itu tuh memang yang pertama kali pegang advertisingnya Nike bro. Dan dia bisa ngubah ngerevolusi iklannya Nike gitu loh. Ya mungkin pakai komputer grafis yang dijelaskan itu sebenarnya. Dari yang manual dulu tahun 70-an dia ganti ke digital gitu dan masih ada sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita bicara teknologi nggak ada habisnya. Tiap tahun pasti berkembang. Iya. Iya sih. Moore's Law lah. Iya. Ya Moore's Law kan dibilang bahwa tiap 2 tahun, gak tahu apakah ini masih valid apa enggak kan. Kan Moore's Law berbunyi setiap 2 tahun ya. Kalau kami paham wrong ya. Itu teknologi itu pasti pertumbuhannya eksponensial. Tapi apakah itu masih relevan dengan sekarang? Kalau kita lihat ya, iya. Iya. Tapi gue tadi balik lagi gini sih kok. Gue ngeliatnya banyak orang juga mempertanyakan kan, apakah kita bakalan di replace gitu ya. Khususnya ketika terakhir gue ngisi di Surabaya juga ada pertanyaan kan. Apakah pada akhirnya programmer tuh bakalan hilang gitu ya, di replace gitu ya. Jadi gue selalu bilang bahwa ada esensi yang harus dikembalikan lagi sih sebetulnya, dikembalikan lagi ke rootsnya gitu ya, buat software engineers lah, buat developer lah, buat programmers lah, bahwa ya kita kan bekerja untuk menyelesaikan masalah ya kan kita kan problem solving gitu kan, rootnya kita di sana kan, problem solving yang kita harusnya berpikirnya secara agnostik gitu, yang kita berbicara secara adaptif juga. Jadi problem solving, agnostik dan adaptif, dan itu yang jadi rootnya kita sebetulnya. Dibandingkan kita harus memperdebatkan apakah kita akan extinct gitu kan sebagai software engineer atau apalagi buat entry level gitu kan. Nah, menarik sebenarnya kan gini sih sebenarnya. Dulu gampangannya begini deh. Gak usah bicara AI-an. Kita bicara ke teknologi basic deh. Ya. Web keluar. Ya. Desktop keganggu nggak? Keganggu. Nah, web keluar.
terus kemudian ada mobile, Ya, web keganggu nggak? Keganggu semua. Ya udah, disrupsi. ya udah. Jawabannya itu aja. Oke. Sekarang kita lihat sudut pandangnya aja. Dulu nggak ada AI seperti ini, sekarang ada AI seperti ini. Ya. Tapi tidak menghilangkan Esensi elemen- kita. ya, implementasi di web pun tidak hilang. Ya, jadi kita nggak hanya mengubah cara kita menghadapi masalahnya aja. Iya, iya. Tapi mungkin mungkin level general ini ya, apa level-level entry level ini yang sebenarnya mungkin dalam waktu dekat akan makin mudah diimbangi ya, atau memang udah bisa si AI ini udah bisa komparasi kompleksitas dari task ataupun ya tadi dalam ngembangin software engineering terutama kan, Iya, ngembangin iya. aplikasi, atau memang ya yang paling terancam tuh yang entry level yang paling bawah ini yang Sebenarnya bukan masalah terancam dan tidak terancam ya. Saya sebenarnya nggak pernah melihat terancam dan tidak terancam. Sebenarnya bagi saya itu peluang untuk kita untuk level up lebih cepat. Karena kenapa? Ini Kalau wise nih. dia tools akselerasi ya. Iya, kalau misalnya gini deh, malam-malam kalau saya lagi code terus tiba-tiba ada something, kepala udah penat gitu ya. Teman diskusi saya siapa? Sim-simi. Masa sih? Ketahuan tuanya nih. Wan umur nih. ChatGPT Sama kayak gue juga ya. Kan Saya pakai Gemini ya. Gemini. Gue di endorse Gemini banyak kok. Tenang, aman. jadi Hidup Gemini. jadi itu aja. Kita mau tanya siapa? Ya. Tapi kalau kita dengan adanya AI, kita kan jadi lebih cepat. Lebih cepat. Yes. Tadinya kita butuh googling yang lama. Baru besok sekali ya, ketemu besok, tim, nanya temen, nanya teman. Tapi mentor, sekarang dengan segala ada, macam. oh kesalahan kita di sini. Iya. Solve-nya kita begini. Gue banget tuh kalau malam-malam. Serius, beberapa pertanyaan yang siang gue dapatkan kok itu pasti gue ngobrol sama entah Gemini atau ChatGPT. Even kayak berapa pendapatan Cimori, berapa Iya, sepak beli, iya, semua iya. hal yang jadi question di kepala gue tuh bisa terjawab dengan cepat ya. Iya. Gue pakai kursor sih sekarang. Kalau coding juga. Mau puyeng gue. Gue ada cerita seru sih. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu lah ya. Jadi kita tuh ada case di satu project gitu ya. Di satu project kita ada case yang Sagaf nemuin itu Bang, yang Sagaf pakai vibe coding kan. Jadi kan sekarang di ranah software engineer kan vibe coding tuh Ya. jadi hype baru lah ya. Jelasin dulu bro, vibe coding mungkin ke teman-teman yang belum tahu tuh vibe coding kayak apa tuh. Sebetulnya gue juga gak tahu definisi aslinya ya. Cuman kalau gue ngerasa bahwa vibe coding ya, lu ketika lu ngembangin aplikasi sebagai software engineer, lu ngoding tapi lu dapat asistensi dari AI sebetulnya. Iya. Dan balik lagi ya, itu case-nya menarik sih. Karena gue sama NBS ya, Pan ya, kita tuh dapat case di mana kita tuh berhadapan dengan device yang itu kebetulan gue sama CTO gue waktu itu ya ke Cibinong gitu ya, daerah Cibinong lah pokoknya. Itu kita berhadapan dengan device yang udah nggak ada, obsolete device-nya. Dan device-nya tuh udah nggak ada lah. Tapi kita disuruh intercept sebetulnya. Kita suruh intercept frekuensi sinyal di situ ya. Nah gimana caranya gitu kan? Akhirnya kita setup hardware kita sendiri gitu kan. Nah hardware udah setup gitu. Tapi bagaimana kita bisa nulis kode di atasnya kan? Kita pakai Raspberry waktu itu. Akhirnya CTO kita emang promptingnya bener kayak promptingnya bagus banget gitu ya. Akhirnya Beli kelas prompting tuh. akhirnya dia kayak belajar otodidak ya. Iyalah pasti bro, pasti. Iya. Dan believe it or not, pas di hari kita kick off di salah satu project gitu ya, dia datang tuh dengan muka sumringah gitu. Coy, jalan, kata dia kan. Code yang gue tulis yang berasal dari tit gitu ya, dari salah satu itulah ya. Jalan coy, kata dia. Dan itu emang bener-bener works. Jadi bisa intercept sinyalnya diolah, sinyalnya ditranslasi jadi digital sinyal gitu kan. Dan itu sinyalnya bisa kita alirkan kemanapun gitu. Itu bener-bener sesuatu yang menurut gue wah gila ini. Akhirnya anak-anak kan habis itu kan mulai tuh mikir kan, oh gimana kita coba lagi. Akhirnya kita coba sekarang lagi eksperimen buat tes automation, nge-generate tes automation sama tes script testnya itu kita pakai AI. Lagi eksperimen gitu di kantor ya. Malah ada mainan baru yang seru kan. Jadi ada mainan baru Ya yang bener seru. mempercepat. Iya kan, mempercepat dan karena kalau bikin test case 1900 test case lo bisa bayangin butuh seminggu, 3 hari, tapi dengan itu ya mostly ya 30 minutes. Lu bayangin desain yang dibuat sama si Enda sama timnya gitu kan. Terus abis itu kita translate, kita kasih ke LLM, itu keluar test case-nya dan
habis keluar test case-nya itu keluar generated test automation-nya pakai Appium gitu kan, It's pakai Mocha magic. JS. Magic, bro. It's magic. Cuman ya itu terbatas masalah token aja sebetulnya. Betul. Ya. Pasti ada limitasi. Ya. Salah satu limitasi masalah token, yang kedua masalah yang di generate itu benar atau enggak, harus Ya. kita sampling untuk kita cek gitu kan. Jadi pasti ada selalu kelebihan dan kekurangan, cuman jangan melihat untuk kekurangannya, tapi lihat posisi positifnya. Iya. Karena kalau kita lihat kekurangannya aja, udah kita nggak akan damai sama barang ini. Iya. Oke. Nggak akan damai. Ya kalau benar. Nggak akan berdamai kita. Wise banget. Ya kalau kita nggak damai sama barang ini, gimana kita mau utilize nih barang? Iya, benar. Ya, setelah bahas AI kan, mungkin kita udah bahas sampai generatif AI ya. Dan gimana nge-assist kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita bahas yang the next levelnya nih, Bro. Kita bahas tentang humanoid. Nah, jadi suatu bentuk robot yang dikasih AI. Yang iklannya serem banget sekarang. Bisa jadi kasir, bisa ngapa-ngapain. Ada yang udah jadi pembantu sekarang, ngelap-ngelapin gitu-gitu sih. Rasa-rasanya bikin gua toyor kok kalau itu. Ini orang kalau toyor balik gak ya? Gitu. Jadi gimana sih kok secara keilmuan ya mungkin kita bahas, dan secara pandangan Bro John sendiri gimana? Kalau secara keilmuan ya, targetnya AI itu sebenarnya adalah membuat sesuatu yang mirip, punya kemampuan seperti manusia. Ya. Itu Oke. targetnya, ultimate goalnya itu. Tapi kalau kita bicara kayak yang tadi itu ya, untuk mencapai hal itu tuh masih jauh. Oke. Jadi kalau saya bilang untuk mencapai hal itu seperti jauh. Tapi kalau misalnya kita bicara kayak AI itu membantu manusia dari segi robotik ya, saya nggak ngomong humanoid ya, saya ngomongnya robotik gitu ya, robot gitu ya. Apakah udah pernah dipakai? Sudah. Beberapa waktu yang lalu, waktu COVID, cara ngantar obat dan sebagainya udah menggunakan robot. Oke. Ya, tapi memang belum bentuk humanoid yang seperti yang diceritakan tadi. Kalau kita bicara apakah human akan di-replace dengan itu, masih jauh. Karena kenapa gini? Elemen penting dari manusia itu sebenarnya yang kita diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu adalah perasaan, Emosi ya. akal budi. Akal budi itu sih. Itu yang nggak ada di robot. Di manusia juga nggak ada sih kadang. Iya. Cuma maksudnya ada yang punya banyak juga. Ada. Iya. Karena Tapi gini, kadang-kadang absen aja. Hilang. ya kalau itu kan tergantung manusianya ya. Tapi kalau Itu misalnya yang kita free kali manusianya kalau Subscribe dia. Jadi akal budinya nggak ada. Nggak, tapi kalau misalnya kita bicara yang tadi ya, karena pada dasarnya komputer itu kan gini, ada data masuk, diproses ya keluarnya itu. Iya. Datanya jelek ya diprosesnya jelek gitu kan. Ya. Iya. Tapi kalau kita di manusia kita dikasih sesuatu yang nggak melanggar atau kita bisa ngomong bahwa kita nggak mau ngelakuin. Ada pemikiran tertentu yang itu yang nggak akan ada di mesin, yang belum bisa sampai sekarang. karena dia bergerak berdasarkan model yang dia punya ya. Iya, dia berdasarkan instruction atau knowledge yang dia punya. Dia harus seperti apa. Nah, kalau kita bicara sekarang, apakah AI akan menggantikan manusia? Saya kembalikan ke yang mendengar sekarang. Kalau kayak gitu, menurut Anda dikembalikan itu bisa digantikan apa enggak? Ya enggak kalau masalah akal budi ya. Ya udah, itu aja. Emosi. Repetitive work ya oke. Cuman kalau dalam segi manajemennya yang mengatur bisnisnya ya nggak mungkin. Nah, Di situ manusia masuk kan harusnya. betul. Jadi kalau sampai hari ini saya makanya ngomong bahwa AI akan menggantikan manusia masih jauh. Ya, masih jauh. Tapi masanya pasti bakalan ada kan. Sulit. Ada satu buku, saya lupa bukunya apa, tapi yang menceritakan tentang cybernetics dan sebagainya macamnya, bahwa bagaimana human dengan mesin itu dan seterusnya. Saya lupa bukunya judulnya apa, tapi dulu saya waktu studi saya diminta baca buku itu. Kalau kita baca buku itu sebenarnya terbukti bahwa untuk mencapai hal itu masih jauh sekali dan banyak faktor yang harus dilakukan. Jadi masih, kalau kita katakan masanya akan ada, ya kok rasanya jauh sekali dan mungkin nggak kecapai ya. Jadi kita ini terlalu takut akan masa depan yang belum tentu terjadi, tapi nggak fokus malah akan apa yang ada di depan mata kita. Iya, betul sekali. Sekarang yang lebih penting itu kan satu, di tengah badai yang seperti ini, bagaimana kita menyikapi teknologi ini supaya dapat kita ambil atasi, ya. positifnya, bukan yang diambil negatifnya. Iya, betul. Dan kita nggak perlu takut sebenarnya, karena kalau kita takut ya kita yang dihabisin sama badainya gitu aja.
Oke, make sense. Ya gue juga pernah baca satu buku yang namanya Scary Smart Things lah. Lo pernah baca ya? Itu kalau nggak salah alumni dari Google yang nulis. Correct me if I'm wrong ya. Itu dia bilang bahwa si buku ini bilang bahwa AI itu kayak Clark Kent. Clark Kent yang datang dari planet Krypton datang ke sini, ya Superman gitu ya, datang ke sini. Dan bagaimana Clark Kent itu bisa jadi superhero atau jadi super villain itu tergantung kitanya sebetulnya. Betul. Message-nya. Bahwa utilisasi manusia, peran manusia, at least itu pasti bakal berpengaruh sih. Ngebentuk bagaimana teknologi ini diutilisasikan buat kita semua gitu. Oke, tadi kan udah bicara banyak nih kok tentang AI, impact-nya dan segala macam ya isu yang akan menggantikan manusia ya. Tapi kita balik ke negara kita nih, negara Indonesia tercinta. Ya kan? Siap nggak sih kita dengan disrupsi terbaru dari AI ini? Gitu. Dan untuk menuju siap, apa yang perlu disiapin? Gitu. Karena kan ya kita tahu sendiri bahwa dari sisi literasi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya, kita cukup ya berada di tingkat yang tidak baik lah gitu. Sedangkan AI ini masuk mengglobalisasi atau ya di semua negara dengan tingkatan yang berbeda-beda. Bagaimana kita nyikapinnya? Kalau saya bilang Indonesia sebenarnya adalah, kalau saya boleh ngomong, Indonesia itu sebenarnya sudah siap. Sudah siap. Oh sudah siap. Secara kita lihat ya, Dan kita buka kelas peneliti prompting banyak. Buka kelas prompting Wah, banyak. ini berat kalau ini ceritanya. Sebenarnya kalau saya bilang sudah Bro, siap, ada profesor lagi ngomong nih. siapnya itu gini. Jadi artinya gini, kalau kesiapan teknologi itu iya. Jadi artinya kita ya di level enterprise itu sebenarnya untuk memakai teknologi ini sudah siap gitu ya. Tapi dari sisi user itu kita perlu kayak adanya semacam ya guidance lah. Artinya kayak semacam the best way. Jadi artinya penggunaan yang terbaiknya seperti apa. Dan kita sebagai kembali kita sebagai user itu yang punya peranan penting sebenarnya. Bagaimana kita memperlakukan teknologi ini dan melihat sudut pandang teknologi ini. Karena sebenarnya ketika kembali ke diri kita, kalau misalnya kita punya sesuatu, kita berikan kayak misalnya cerita bahwa ini adalah teknologi yang baik, ini saya berikan bukti-buktinya, tapi kalau diri kita aja menolak, bagaimana kita bisa berdamai dengan teknologi itu. Jadi kesiapan itu harus dari kita sendiri. Sebagai kalau misalnya iya dan tidak, teknologi ini akan ada. Siap dan tidak, teknologi ini akan masuk dan akan ada selalu dan terus berkembang. Jadi yang kita lakukan bukan bicara siap nggak siap, tapi kalau kita bicara penerapannya di enterprise level, mungkin sudah banyak yang menerapkan. Pasti. Ya, dan Banyak. kita ngomong Indonesia udah siap di situ. Tapi kalau kita tanya kesiapannya untuk menghadapi gelombang gelombang perkembangan teknologi AI ini, saya bilang kita siap nggak siap harus siap. Siap harus siap. Siap Pak. Benar. Berat nih Pak. Karena ya dari kita sendiri. Contoh nih misalnya, Anda saya beri ilustrasinya gampang. Anda sakit, saya kasih obat, mau Anda minum? Minum. Karena apa? Ini caranya untuk kita sembuh. Oh iya. Nah ilustrasinya seperti itu aja deh. Jadi nerima nggak nerima, barang ini ada. Iya. Yang kita lakuin apa? Ya harus nerima. Yes. Cuman ketakutannya jangan berlebih. Gitu Iya, aja. betul. Ketakutan jangan berlebih. Karena kenapa? Yang tadi saya katakan nggak akan digantikan. Karena masih jauh. Nah kalau misalnya kita ngomong apa yang harus disiapin, ya diri kita sendiri mau nggak membuka diri. Kalau kita mau membuka diri, kita belajar caranya, kita mau berdamai. Oh ini kelebihannya ini, kita pakai yang ini deh, yang bagus-bagusnya aja deh, yang jelek-jeleknya nggak usah deh. Contoh paling gampang nih, jangan serta-merta semuanya ditanyakan dengan AI. Loh, iya kan? Iya. Loh, iya kan? Iya. Ya kalau misalnya masa kita mau tanya terkait dengan hal yang sensitif kita tanya ke AI kan ya nggak mungkin. Betul. Lebih baik tanya ke orang yang pakar. Tahu dong Sam Altman nanti data-data gitu. Itu sudah tahu semua. Ya itu. Jadi yang saya ngomongin adalah
ya kita harus siap, nggak siap harus siap. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi sisi negatifnya untuk kita tinggalkan. Kita hanya ngambil positifnya, itu yang penting. Berarti sebenarnya kita harus nerima bahwa ini kita harus adaptasi di Betul. semua profesi, semua pekerjaan. Betul. Karena nggak cuman kalau kita bicara, saya kan dari sisi istilahnya di orang yang bermain-main dengan AI lah. Ya. Tapi posisi saya sebagai pendidik itu juga terdistorsi dengan adanya AI ini. Contoh paling gampang, zaman dulu saya suruh anak-anak baca paper itu paling enak karena kenapa? Hasilnya itu imajinasi mereka itu original banget. Kalau beda-beda sekarang Diupload ke multimodal AI. Bener kalau kan, bro? sekarang di-generatein dari AI Iya. dan tapi apakah itu salah? Saya tidak mengatakan itu salah karena tools itu ada. Iya. Tapi bagaimana dia menggunakan tools itu dengan bijak itu yang mencerminkan bagaimana dia terhadap teknologi ini. Iya. Dia bijak nggak? Dia nyaring lagi nggak informasi yang keluar? Jadi skill itu salah satu skill yang dibutuhkan ya. Ya, di situ manusianya kan kok ya. Iya, betul. Manusianya di situ. Komparasi dari apa yang dihasilkan. Nggak cuman misalkan gua ada tugas nih, Bro Opan, gua Sidik, lu pakai Quen, lu pakai DeepSeek, gua pakai GPT biar hasil kita beda-beda gitu. Nggak gitu caranya. Ya, jadi tergantung kita menghadapinya seperti Iya, apa. Pasti semua profesi terdisrupsi. Ya, kayak punya saya juga. Saya sebagai pendidik ya pasti terdisrupsi. Ya sebetulnya ini juga kita juga terdisrupsi di ketika hiring ya. Betul. Jadi waktu itu Riga kita punya head of engineering juga ceritakan bahwa kalau di level engineer tuh kita kalau misalkan hiring yang tadinya bener-bener lu live coding, strict nggak boleh googling, nggak boleh Stack Overflow. Sekarang tuh kayak kita lebih lunak. Ya udah lu boleh lu buka even lu buka ChatGPT ataupun Gemini gitu ya, lu boleh ngelakuin itu tapi screen gitu kan. Ketika disuruh ngelakuin live coding untuk bisa solving problem, tapi yang kita nilai jadi juga berubah gitu penilaian kita, bukan lagi pada bagaimana dia menyelesaikan ya, tapi bagaimana kita lihat bahkan kita menyelesaikan masalahnya gitu kan, struktur berpikirnya dari promptingnya bener apa enggak gitu kan. Nah, kopasnya Berarti gimana kan tuh? ada perubahan kan di Iya. situ. Iya. Ya, kita harus Bagaimana adaptasi ini akhirnya memang. kan. Jadi itu yang kita lakuin. Kalau kita tutup mata, ya udah nggak usah pakai itu. Ya kembali aja ke zaman dulu kita, maksudnya Betul. cara lu Itu kan ujian udah, gitu. iya, akhirnya kan ketika emang kita udah bisa lihat itu, cara promptingnya, udah bener nih misalkan gitu ya. Terus dia boleh misalkan di copy paste segala macam ke editor gitu ya. Terus kita bisa ngelihat sebetulnya nanti dia suruh ngejelasin sebetulnya. Ayo bisa jelasin kan. Coba kalau misalkan kita tambahin turunannya derivative case-nya gitu kan. Itu bisa kelihatan tuh dia masih bisa keep up nggak, dia paham nggak dengan apa yang dia copy paste gitu kan di EDA gitu. Ya dari kita kopas dari Stack Overflow sampai kopas dari AI kan, dan beda aja kan. Ya memang case-nya beda kan. Jadi dari Bro Joan, gua ini sebenarnya resah gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya nggak salah sih jualan kelas prompting ya. Cuman caranya ini kayak gua nggak pernah masalah sama orang yang jualan kelas dan lain sebagainya. Ya banyak lah dan itu banyak juga yang menginspirasi orang, membantu orang beneran tuh banyak. Tapi caranya ini fear mongering. Jadi caranya tuh nakut-nakutin. Kalau nggak gini, lu nanti jadi tergantikan, lu jadi susah dan lain sebagainya. Lu harus begini karena gini. Terus ada yang ngeklaim juga punya usaha atau bisnis di bidang AI, ternyata nggak bisa menjelaskan yang seperti tadi gitu loh. AI-nya di mana nih? Apanya? Dan lain sebagainya. Ternyata kok begini katanya AI gitu loh. Jadi gimana nih, Bro? Apakah ini terjadi juga mungkin kalau punya teman dari negara lain atau apa? Atau terjadi juga di mana-mana gitu? Kalau kita bicara ya suatu teknologi yang kayak misalnya saya mengatakan apakah terjadi, iya pasti di negara lain juga banyak yang seperti itu. Cuman pertanyaannya begini, salah satu kalau kita bicara hype teknologi pasti semua orang akan mengejar ke sana. Agree. Dan kita akan kalau kita dari bicara sisi bisnis pasti dia akan lagi tinggi, dia akan mencari peluang untuk berbisnis di situ. Ya that's way business kan. Ya cuman kita yang ada di dalam sana ya berbijak-bijak aja. Iya. Jadi bijak, Bro. Jadi harus pintar untuk memilah mana yang kita butuhin dan tidak, dan mana yang bisa dipercaya dan tidak. Karena sebenarnya kalau kita ikut kelas prompting apakah salah? Enggak.
Iya. Mungkin itu salah satu cara cepat kita untuk belajar, kan ada instruktur di situ. Iya. Tapi apakah ada cara lain? Banyak. Betul. Di komunitas juga ada. Iya. Resource internet juga sekarang terbuka, kita bisa belajar. Iya. Jadi bagaimana kita belajar untuk mengembangkan diri itu sebenarnya caranya banyak. Kadang ada orang yang aku nggak bisa nih baca sendiri, harus ditutor, pakai kelas. Oke, tapi kelas itu kan banyak. Kayak kita pilih online course nih, banyak kan. Temanya sama, tapi kita pilih yang benar-benar yang oke. Iya. Nah itu aja. Jadi kita mawas diri aja, pilih yang benar-benar oke aja. Oke. Sama ini istilah prompt engineer itu bener apa enggak sih? Jadi prompt engineer itu ada memang istilahnya. Jadi Memang ada. karena adanya teknologi Gen AI yang communicate-nya adalah dengan kayak prompt itu tadi, makanya muncul orang-orang yang menjadi engineer untuk membuat prompt itu. Memang ada itu pekerjaannya. Prompting engineer. Iya. Setelah kayak gue ngeliatnya gini sih, orang pakai LLM gitu ya tadi ya, terus ternyata kan ya semua orang mungkin pakai nggak mengenal lah, pakai cara yang sama lah. Mereka nggak mengenal lebih jauh ternyata prompt engineering itu juga tekniknya banyak gitu. Betul. Ya. Nggak cuman kayak Vsauce gitu-gitu lah, tapi ternyata banyak banget tekniknya. Structure-nya juga banyak. Structure-nya juga banyak gitu, dan mungkin untuk bisa utilisasi ya, ini mungkin closing hal yang bisa kita lakukan adalah coba pelajari lebih jauh sih terkait masalah prompt engineering sehingga utilisasi AI-nya tuh jadi lebih maksimal. Betul. Oke. Sama terakhir deh, prompt yang sederhana sama yang kompleks, beda nggak sih bro? Beda. Beda hasilnya. Gini deh. Aku ngomongnya sederhana ya. Anggap saya memberikan prompt. Ini buat teman-teman yang awam di bidang prompt nih. Tolong saya ambilkan air putih. Oke, saya ambil ini air putih nih. Apalah ada brandnya. Nah, Oke, ya. Tahu nggak ini air putih sukaan saya apa enggak? enggak. 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 Kalau saya bilang gini, tolong saya ambilkan air putih ya, yang kira-kira saya sukanya itu 330 mili supaya gampang saya bawa. Oh, dengan AAA gini-gini. Nah itu kan lebih kompleks kan promnya. Oke. Terus jangan lupa saya sukanya itu nggak mau dingin. Jadi lebih spesifik kan? Iya. Nah itulah prom. Oke. Oke. Dengan pH sekian airnya. Iya mungkin sampai seperti itu. Ini menarik di situ Menarik sih. ada pergeseran. Dulu gue selalu bilang gini, dulu kita bilang sama komputer how to do dengan rutin yang kita bangun ya, dengan rutin line of code yang kita bangun. Itu cara kita prompting sebetulnya kan. Iya. Tapi sekarang cara kita prompting itu berbeda. Kita menjelaskan what to do to komputer. Iya. Gitu ya. Jadi bahkan contoh paling sederhana. Kalau kita minta si AI-nya, generatif AI-nya untuk ngomong, tolong nih hasilkan untuk anak 5 SD dengan anak 1 SMA beda. Karena dia bisa punya persona yang untuk menjelaskannya beda. Anda seorang expert di sini, kita ngomong ya, kamu tuh expert di sini, kamu tuh expert di bidang ini, tapi jelaskan untuk orang yang expert di bidang sini. Nah itu bisa beda. Karena apa? Kita memberikan instruksi bahwa how they do. Jadi itu tadi contoh ilustrasinya, dia ngambil air itu aja. Berarti kan itu adalah skill basic manusia loh maksudnya. Maksud gue gini, orang dengan public speaking yang bagus, bukan public speaking yang bagus lah. Orang dengan orang yang ngomongnya terstruktur, yang dari dulu udah memang biasa ngomong terstruktur, detail, ngerti dengan apa yang dia mau dan dia nggak mau, bisa ngomong dengan orang yang proper. Itu kan orang yang bagus dalam prompting juga kan berarti bro. Betul. Ya, satu keyword sih sebetulnya. Iya. Tahu nggak keywordnya apa? Clarity. Iya, clarity. Maksudnya berarti orang yang memang dari dulu udah bagus ya juga semakin adanya ya. Ini malah semakin bagus gitu. They understand the explain detail about that. Yang orang biasanya serampangan ya hasil promnya serampangan kayak tadi ambilin air putih ternyata bukan dan sebagainya. Jadi intinya kita communicate dengan. Jadi kalau saya boleh ngomong ya, LLM itu kalau materi ini 1 tahun yang lalu saya bawain di acara yang sama, acara tagline yang sama hari ini itu, tapi 1 tahun yang lalu saya selalu bilang Ya you name it lah. Build with AI lah ya. Tahun lalu saya bawain di acara ini, saya selalu mengatakan bahwa LLM itu teknologi baru. Iya. Nah, prompt engineer atau kita itu sebagai, kita asumsikan bahwa LLM tahu cara memainkan musik yang baik. Iya. Anggapannya seperti itu. Dia tahu cara memainkan musik yang baik. Dia seperti orkestra. Tapi supaya orkestra itu punya style, orkestra itu punya sesuatu yang indah, yang ngarahin siapa? Dirijennya. Iya, dirijennya. Nah, kita lah dirijennya.
Synchron. sedap tuh. Sedap, betul. Itu kan prom. Yes. Komunikasinya. Jadi ilustrasinya adalah LLM itu seperti tim orkestranya. Kita yang ngarahin dia supaya dia menghasilkan musik. Orkestra mau main musik apapun bisa. Iya. Tapi karakternya, style musiknya itu yang ngasilin siapa? Dirijennya. Dan Ton- kita ton lah suaranya, betul. Kita lah yang menjadi dirijennya untuk ngarahin LLM ini. Itulah prompt engineer. Tuh baru tuh. Dengerin tuh teman-teman tuh. Banyak banget ilmu hari ini. Oke. Berhubung durasinya udah panjang nih, Bro. One liner atau satu kalimat lah, Bro, buat AI di Indonesia. Dengan AI kondisi di yang sekarang. Indonesia. Iya. Saya selalu bilang jangan takut menggunakan AI. Tapi pelajari positifnya, manfaatin maksimal untuk bantu diri kita. Jangan pernah takut sama teknologi ini. Oke, jangan pernah takut, manfaatin potensinya ya. Lu Bro Opan ada nggak satu kata buat AI di Indonesia? Yang pasti setuju sama Ko Johan, harus digunain maksimal karena dia mengakselerasi waktu ya. Waktu, efektivitas, terutama di software engineering company kayak kita ya. Jadi mungkin kerjaan yang butuh 3 hari jadi mungkin cuman 20 menit, 10 menit gitu. Jadi memang ya setuju, belum bisa menggantikan tapi akan mengikis orang yang tidak bisa menggunakan. Betul. Menghilangkan orang yang tidak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi ya kita bakal hilang bukan karena digantikan, tapi nggak bisa menggunakan. Nggak bisa menggunakan. Ya. Bro. Gua ngekapin dari 2 tadi ya. Satu kata sih sebetulnya, adaptif dan stay relevan. Betul. Ya, satu kata adaptif, yang kedua satu kalimat stay relevan sebetulnya. Itu yang harus kita siapin kayaknya. Oke, mungkin udah banyak banget ya, Bro, ilmu dari podcast ini, dan gue say thank you banget sama semuanya. Jadi kita semakin jelas nih, ini bakal diganti atau enggak, gimana cara prompting dan lain sebagainya bisa kalian lihat di podcast ini. Thank you so much udah datang ke sini, thank you so much udah stay tune di channel ini. Sukses terus buat Indonesia dan sukses terus buat AI di Indonesia. Thank you.